Baik, saudara, itu tadi sikap wakil rakyat, mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan kita. Maka sekarang sikap pemerintah di dalam kebijakan politik tentang Papua. Sesudah itu nanti, karena tadi mintanya Gakum, penegakan hukum, nanti akan Wakapolri akan mewakili Kepolisian Republik Indonesia. Jadi begini, sikap pemerintah di dalam menghadapi perkembangan terakhir di Papua ada dua. Satu, dalam menghadapi kasus Beni Wenda sendiri. Lalu yang tersatunya lagi, pembangunan Papua atau pendekatan dalam pembangunan Papua ke depan. Menghadapi kasus Wenda yang pertama, dia telah mengajak melakukan makar, bahkan juga tadi MPR menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melangkah melakukan makar, dan pemerintah menanggapi itu dengan minta Polri melakukan penegakan hukum. Karena makar itu kalau skalanya kecil itu cukup Gakum, penegakan hukum. Kriminal tangkap menggunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara, kejahatan terhadap keamanan negara tadi disebut pasal 6 dan terusnya sampai pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi cukup Gakum, Pak ya. Ini tidak terlalu besar kalau soal ini. Kenapa? Menurut kami, Beni Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Negara Papua Papua Barat itu apa? Karena negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1. Menurut Montevideo Convention syaratnya itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah yang dia kuasai, kemudian ada daerahnya, ada pemerintahnya. Nah dia kan tidak ada tuh, rakyatnya siapa? Dia memberontak dan dia orang luar. Wilayahnya Papua kita real yang menguasai. Pemerintah dia siapa yang menguasai? Dia pemerintah. Orang Papua sendiri tidak juga mengakui. Jadi di dalam syarat hukum internasional ada, dia tidak memenuhi syarat Montevideo Convention. Lalu juga syarat lain yang ada di pergaulan internasional, adanya pengakuan dari negara lain masuk di dalam organisasi internasional, dia tidak ada yang ngakui. Memang didukung itu negara kecil di Pasifik namanya Vanuatu, tapi kecil lah itu. Dari ratusan negara yang besar-besar Vanuatu kan. Dan tidak masuk juga ini ke organisasi internasional, hanya disuarakan secara politik. Yang kedua, kenapa dia negara ilusi? Papua itu melalui referendum tahun 69 sudah final dan sah menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Referendum bulan November tahun 69. Disahkan oleh Majelis Umum PBB bahwa Papua itu bagian sah dari Republik Indonesia. Karena itu tidak akan ada lagi, PBB itu tidak mungkin membuat keputusan 2 kali dari hal yang sama, terhadap hal yang sama. Dan Papua itu sejak tahun 69 itu tidak masuk di dalam daftar Komite 24 PBB. Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang untuk mandiri, untuk merdeka. Kalau Timur-Timur dulu memang ada. Tapi Papua tidak ada. Sejak tahun 69 itu sudah habis, tidak masuk di situ, di Komite 24 itu. Dan yang lebih dari itu, Beni Wenda itu adalah seorang narapidana, seorang sudah dijatuhi hukuman pidana di sini 15 tahun karena tindakan kriminal, tetapi lari. Sehingga dia sekarang tidak punya kewarganegaraan. Di Inggris dia tamu, di Indonesia sudah dicabut kewarganegaranya. Lalu bagaimana dia memimpin negara? Itulah yang saya katakan negara ilusi yang dia bangun. Oleh sebab itu rakyat tidak perlu terlalu takut lah, itu kan ilusi aja. Apalagi deklarasi kemerdekaannya hanya lewat Twitter. Kenapa kita ribut dengan orang Twitter? Saya tiap hari Twitteran juga, gitu. Orang Twitter tidak usah terlalu panik, tapi tetap ada karena pengaruhnya apa terhadap orang yang di situ merasa terpengaruh, ada pengikutnya. Nah, ini ada Gakum nanti, penegakan hukum.
Itu satu, menghadapi Wenda. Menghadapi situasi Papua pada umumnya. Mulai sekarang pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua ini, periode kedua ini, kita menegaskan bahwa pembangunan di Papua itu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan. Kita pertama sudah menyiapkan Perpres yang sekarang sedang dipelajari agar pembangunan di Papua itu betul-betul dirasakan oleh rakyatnya. Karena dana untuk Papua itu besar sekali tapi dikorupsi oleh elit-elitnya di sana. Rakyatnya enggak kebagian. Nah, kita sekarang atur bagaimana nih caranya gitu. Nah, dalam pendekatan kesejahteraan dalam waktu dekat ini sekarang pemerintah sedang menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ya, yang mencakup dua hal. Satu, pembesaran atau perpanjangan pemberian dana otsus dan dibesarkan dari 2% menjadi 2,25%. Itu revisi undang-undang dalam waktu yang dekat ini. Kemudian kedua, pemekaran Papua itu agar yang ngurus lebih banyak, lebih teratur, nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya ini akan nantinya mulai digarap secepatnya sesuai dengan prosedur-prosedur perundang-undangan yang kita siapkan. Tujuan itu semua itu nantinya adalah kesejahteraan bagi orang asli Papua, OAP istilahnya. Nah, nanti kita sudah punya banyak nih yang akan kerja. Ada TNI, ada kementerian-kementerian, ada lobby Papua nih, MPR for Papua itu yang nanti juga MPR juga memantau, DPR memantau, Kementerian Dalam Negeri juga mengorganisasikan pemerintahannya dan sebagainya. Itu sikap pemerintah, kebijakan umum pemerintah. Sekarang soal gakumnya, penegakan hukum terhadap kasus ini saya persilakan